Kisah sahabat Rasul Sya'ban radhiyallahu an yang menyesal saat sakaratul maut. Sya'ban adalah salah satu sahabat Nabi yang ahli ibadah. Setiap subuh, ia selalu pergi ke masjid sebelum azan berkumandang. Ia melakukan i'tikaf dan sholat sunnah terlebih dahulu dengan menempati posisi yang sama, yaitu di pojokan masjid. Tujuan Sya'ban melakukan ini adalah agar ibadah yang ia lakukan tidak mengganggu jamaah yang datang setelahnya. Kebiasaan Sya'ban yang unik ini diketahui oleh sahabat-sahabat dan juga Rasulullah. Hingga di suatu hari, tiba-tiba saja Sya'ban tidak datang saat waktu sholat subuh. Rasulullah sempat menanyakan keberadaan Sya'ban kepada para sahabat. Apakah ada di antara kalian yang melihat Sya'ban? Para sahabat kompak menjawab tidak tahu. Bahkan sampai selesai sholat subuh pun Sya'ban tidak datang ke masjid. Rasulullah yang khawatir kemudian bertanya kembali kepada para sahabat. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah satu sahabat mengangkat tangannya. Saya tahu, wahai Rasulullah. Ditemani oleh para sahabat, Rasulullah pun pergi menuju ke rumah Sya'ban. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan istri Sya'ban. Rasulullah pun langsung bertanya kepada istri Sya'ban. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Istrinya Sya'ban mengangguk. Rasulullah bertanya kembali. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh pagi ini? Dengan berlinang air mata, istri Sya'ban menjawab, Suami saya sudah meninggal tadi pagi, wahai Rasulullah. Mendengar berita tersebut, Rasulullah beserta para sahabat langsung bersedih. Namun beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang terjadi kepada suaminya. Ya Rasulullah, saya ingin menanyakan sesuatu kepada engkau terkait suami saya. Sebelum beliau meninggal, suami saya sempat berteriak 3 kali dengan mengatakan sesuatu. Apakah engkau bisa menjelaskan kepada saya maksud dari teriakan tersebut? Rasulullah pun bertanya kepada istri Sya'ban. Apa saja yang ia teriakan? Istri Sya'ban menjawab, Di masing-masing teriakan, ia mengatakan, Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua? Rasulullah mengangguk paham. Ia mulai menjelaskan bahwa apa yang suaminya teriakan adalah kilas balik perbuatan yang suaminya lakukan selama hidup. Lalu Rasulullah mengatakan, Dalam pandangan Sya'ban saat itu, ia melihat kilas balik dirinya yang berjalan menuju masjid. Allah memperlihatkan pahala yang akan didapatkan Sya'ban pada setiap langkahnya. Saat diperlihatkannya itu, Sya'ban tidak sadar berucap, Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban tentang mengapa letak rumahnya tidak lebih jauh lagi, agar ia melangkah lebih jauh dan mendapatkan pahala lebih banyak. Rasulullah melanjutkan, Lalu untuk teriakan yang kedua, Sya'ban melihat potret dirinya pada musim dingin. Pada saat itu, Sya'ban yang ingin berangkat ke masjid harus memakai 2 baju, yaitu baju yang bagus di dalam dan baju yang lusuh di luar. Hal ini ia lakukan agar bajunya yang bagus tidak kotor. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan laki-laki di tengah kedinginan. Sya'ban memberikan baju lusuhnya untuk menyelimuti laki-laki itu agar tidak kedinginan. Lalu dari kejadian tersebut, Allah memperlihatkan pahala yang akan diterima oleh Sya'ban atas perbuatannya itu dan membuat Sya'ban meneriakkan kata-kata, Aduh, kenapa tidak yang baru? Rasulullah berhenti sejenak. Ia melihat orang-orang di sekeliling yang mendengarkan setiap perkataannya dengan seksama. Sedangkan untuk teriakannya yang terakhir, ia melihat kilas balik dirinya yang memberikan setengah roti kepada pengemis tua yang belum makan. Sya'ban yang menyesal lantas berteriak, Aduh, kenapa tidak semuanya? Karena seandainya ia memberikan semua roti itu, pastilah Sya'ban akan mendapatkan balasan pahala yang jauh lebih banyak dari ini. Seketika itu juga, semua orang yang berada di sekitar Nabi takjub terhadap kesolehan Sya'ban hingga membuat Allah memperlihatkan begitu banyak pahala kepada Sya'ban menjelang kematiannya.